Halo semuanya, nama gue Pandu Turandito. Gue yang gedein bisnis TikTok Ads di Indonesia dan juga Asia Pasifik dari 300.000 USD jadi 30 juta USD. Gue lagi ngobrol sama salah satu business owner subscription base dan dia bingung banget gimana caranya supaya customer-nya dia yang udah pernah beli, beli lagi. Bisnis gue ini adalah sistem pembayaran tagihan. Modelnya subscription, jadi orang bisa subscribe, tagihan-tagihan listrik, tagihan subscription Netflix, Spotify, itu via bisnis gue. Kendalanya adalah hampir semua user yang udah gue acquire, turns out berhenti, churn. Udah nggak ada yang lanjut lagi setelah mereka subscribe pertama kali, either 1 bulan pertama atau 3 bulan pertama. Udah, itu aja. Kesalahan gue apa yang bisa gue benahin apa? Jadi tebakan gue karena ini paid, lu pas akuisisi mereka ada promo atau seringkali kita bilang attraction offer gitu. Jadi promo bisa macam-macam. Ada yang buy one get two, ada yang diskon 20%, ada yang mungkin bundling, macam-macam lah gitu. Tapi biasanya attraction offer. Momen akuisisi ini harus segera di follow up. Tugasnya attraction offer tuh ya seperti namanya, dia mesti attract orang supaya nyobain. Tapi kata kunci di situ tuh, dia cuma nyobain. Nah dari dia nyobain, kita mesti pastiin apa yang dia cari itu dia dapat. Itu udah basic banget lah, hygiene. Itu jangan sampai dia nggak dapat apa yang kita udah promise, dia mesti dapat. Kedua, kalau dia dapat apa yang dia udah dipromise, itu baseline experience tuh masih, happiness itu masih baseline. Gue udah bayar kok. Gue dapet dong apa yang dijanjiin. Baseline. Setelah dari baseline, lu mesti minimal banget experience-nya lu naikin dikit dengan lu nunjukin care lu ke dia. Follow up. Mas, promonya gimana? Udah sempat dipakai belum? Ada kesulitan nggak? Kalau misalkan customer baru kami biasanya nanya 1, 2, 3. Mas, udah cek belum fitur yang 1? Udah cek belum fitur 2? Kalau misalkan satu subscription-nya ini ternyata ada beberapa fitur, bisa lo expose fitur-fitur lainnya. Bisa lo tunjukin use cases yang biasanya dipakai sama user pada umumnya. Apalagi user-user yang retain. Naik dikit dari baseline. Minimal lo proaktif. Udah dilakukan nggak waktu itu? Belum. Oke. Setelah dari naik dikit dari baseline, lo mesti kasih surprise lagi ke dia. Positif emosinya mesti lo trigger. Nah, dia udah dapat apa yang dipromise. Baseline. Oke, ya udahlah, gue udah bayar kok, mesti gue dapat. Berfungsi dengan baik. Naik dikit. Gue disamperin sama timnya langsung untuk diajarin fitur-fitur yang lain. Naik lagi dikit. Ini yang jadi modal lo untuk, Pak, kalau Bapak seneng sama fitur-fitur yang ini, kami punya fitur yang lain yang bisa dipakai juga, tapi ini mesti upgrade sedikit. Nah, ini ekstra, karena ini bukan initial promise. Pengalaman ekstra dan ekstra happiness ini yang lo mau bikin di awal, supaya bisa nge-trigger dia untuk beli lagi. Dan itu mesti segera terjadinya. Contohnya kayak gini, analogi paling simpelnya. Kalau lu lagi lapar, lu ngeliat nih stand burger, lu datang ke sana, lu makan nih burgernya, lu beli, lu makan burgernya, enak. Happiness lu baseline kan. Dan kalau misalkan tiba-tiba nih, lu ditawarin lagi burger yang sama buat beli lagi, probably lu nggak mau. Udah kenyang. Makanya lu perlu something else dulu. Minum. Abis lu dapat minumnya, lu seneng, baru ditawarin dessert. Jadi nggak upsell itu jangan item yang sama juga terus-terusan. Mesti fitur atau item lain yang ada additional value-nya lagi. Dan untuk bisa lo upsell lo tadi, minimal baseline lo meet, dia happy, happiness-nya ini yang kemudian bisa lo pakai buat nge-trigger dia next purchase. Dan itu momen yang terbaik buat lo nawarin dia. Jangan pas dia udah kenyang. Biasanya bisnis-bisnis itu ditunggu sampai dia udah beli sekali burgernya, muter-muter PRJ, nyari-nyari makan lain, udah kenyang banget. Terus habis itu tiba-tiba pas dia udah mau pulang, baru ditawarin lagi, Pak, ada burger lagi. Udah kenyang bro, udah kenyang. Gue datang udah bukan buat itu, udah mindsetnya udah beda lagi gitu kan. The moment dia masuk pertama kali, nyoba, bikin experience-nya, wow, itu yang jadi modal lu untuk segera upsell. Yang tidak ada di promise awal. Karena itu yang kemudian dia ingat, jadi gila gue dapat ekstra dari orang ini. Itu yang bisa modal buat nge-retain dia. Cuma itu aja nggak cukup. Itu kan berarti di upsell kan? Di kondisi-kondisi tertentu kan mereka datang buat satu produk ini aja nih. Mereka subscribe misalnya buat Spotify aja nih. Oke. Dan emang nggak ada plan buat subscribe yang lain. Kalau buat Spotify ini aja biar mereka bisa tetap good. Itu dua problem yang berbeda. Satu problem marketing, satu problem sales. Yang lu tadi bilang itu adalah problem marketing. Dia punya kebutuhan, ada ketertarikan, lu close. Itu marketing. Beres tuh kerjaan marketing memang. Tapi kerjaan lu untuk nge-generate revenue, itu belum beres. Karena masih ada salesnya. Coba deh kita reflect balik. Kita pernah nggak beli barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget pada saat itu, tapi kita ngerasa kayaknya gue bakal butuh. Yes.
Pernah dong. Nah, jadi sama juga. Itu tugasnya tim sales untuk bisa ngejual ke lu atau ngejual ke customer lu, padahal mereka nggak 100% butuh pada saat itu, tapi mereka ngeliat kegunaannya, mereka ngeliat value-nya, makanya mereka mau butuh atau mereka mau beli. Tapi untuk lu bisa nge-close sales-nya itu tadi, lu butuh satu positive experience yang tadi udah create, sama yang kedua, lu mesti edukasi mereka supaya mereka ngeliat kalau misalkan dia datang untuk beli Spotify misalnya subscription-nya. Kalau misalkan dia berani untuk beli Spotify, dari kita pengalaman kita udah tahu dong, orang yang beli Spotify seringkali juga punya subscribe YouTube karena dia udah terbiasa sama model subscription. Terus habis itu dia mungkin punya Netflix. Nah, lu bikin dong sama tim sales lu untuk atau tim partnership lu, kita bisa bundling apa lagi nih yang subscription yang bisa kita sediain supaya pas marketing berhasil dapat customer baru, dioper ke tim salesnya ada bekal untuk, Pak, bulan ini cuma khusus bulan ini Pak, kita ada bundling YouTube, Apple, sama Netflix. Biasanya 1,8 juta buat Bapak, khusus buat Bapak, karena Bapak adalah customer terpilih dan udah nyobain fitur kami yang tadi kami udah edukasi dalam 7 hari terakhir, 800.000 aja untuk 3 setahun. Nah, mikir nggak tuh? By the way guys, kalau lu suka konten ini, lu bisa bantu channel ini bertumbuh. Gue owner Madya.id dan kami sedang dalam misi untuk mencetak 10.000 talenta lokal dengan gaji minimal 10 juta per bulan. Jadi kalau lu pengen terlibat dengan misi ini, tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman lu. Jadi tuh upsell itu harus, nggak boleh enggak. Nggak boleh nggak, karena kita mesti lihat kan ujung-ujungnya company mau bikin revenue. Jadi revenue generation datangnya dari 2 tempat, dari marketing sama dari sales. Marketingnya mungkin udah beres kerjaannya, dapat tuh customer baru. Cuma revenue nggak stop di sana. Itu salah satu alasannya, alasan finansial. Tapi ada juga alasan yang finansial tapi juga nyangkut customer experience. Customer tuh sebenarnya nggak masalah sama sekali. Kita sometimes nggak enakan untuk nge-charge customer lagi, untuk nawarin lagi customer. Kan dia udah beli, ya tadi kan burger, kan dia udah beli. Cuma kan kita juga masih ngeliat, lah kita kalau misalkan beli burger, emang kita nggak beli Coca-Colanya? Emang kita nggak beli es krimnya? Kita juga beli kan? Dan kita udah punya nih bekalnya untuk bisa kasih positive experience ke customer, tapi kita nggak tunjukin. Padahal kan itu udah obligasi kita sebagai penyedia untuk ngasih ke dia. Ini good experience buat kamu. Kok tahu? Ya karena customer gue yang lain juga dapat good experience dari situ. Itu tugasnya kita untuk revenue generate sama kasih positive experience. Karena positive experience ini tadi, itu kan tadi gue jelasin salah satu model untuk upsell di awal. Tapi ini yang nanti ngaruhnya ke retention. Semakin positif, semakin gede positive experience di awal, decay-nya dia itu makin lama. Jadi kalau misalkan lu positive experience cuma segini nih, ya elah, 3 minggu juga, ya udah you're just another vendor. Tapi kalau positive experience bisa lu kasih tinggi banget, dia decay itu lama, bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Karena nggak ada yang lain yang bisa nyediain hal yang sama, experience sama. Jadi kira-kira nih, pas dia tadi subscribe Spotify 1 tahun, dan dia mau mikir, gue mau cari vendor lain. Kira-kira dia inget nggak tuh sama positive experience yang di awal itu yang segede ini? Dia malah inget. Dan dia minimal dari 3 kompetitor yang selanjutnya, yang alternatif selanjutnya nih, yang dia punya di pikiran dia, minimal lu udah copy 1. Lu ada fighting chance. Itu cara retain. Rahasianya itu bukan di ujung. Kalau di ujung, lu nggak ada bedanya sama rentenir. Udah due date, tagih-tagihin. Itu kan rentenir. Bang, kartu kredit, gak ada bedanya. Udah due date, jatuh tempo, lu tagih-tagihin. Itu kan experience-nya sama kartu kredit. Lu mau jadi sales.